ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى الهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من كل شيء. Al-Imam Syekh Ahmad ibnu Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, kata beliau, hanya saja innama yastauhishul ubbad, hanya saja liar atau risau hatinya para ubad, yaitu para ahli ibadah, wazzuhad, dan para ahli zuhud, min kulli syai, daripada setiap atau segala sesuatu, li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai, karena takutnya terdinding mereka daripada Allah oleh sesuatu tersebut. Ahli ibadah, ahli zuhud, mereka masih dalam tahapan kekhawatiran atas segala sesuatu yang mereka pandang, yang mana pandangan mereka terhadap sesuatu itu dapat mendinding mereka kepada Allah. Maka di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari
menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dasar bagi orang yang ingin membiasakan untuk memandang segala sesuatu yang nampak adalah Allah, itu melewati tahapan uzlah. Itu tahapan mereka yang ubad, ahli ibadah dan juga ahli zuhud. Namun tidak dikatakan, kata Imam Ibnu Athaillah, dua golongan ini sudah dikategorikan sampai atau wasil ataupun ma'rifat kepada Allah. Belum sempurna, kata beliau. Yang sempurna itu, kata beliau, adalah falau syahiduh, maka jikalau mereka musyahadah nampak Allah fi kulli syai, pada setiap segala sesuatu, lam yastauhisu min kulli syai, maka tidak membuat liar hati mereka terhadap segala sesuatu itu. Fokus mereka kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ini puncaknya orang yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah. Kalau masih melihat segala sesuatu terdinding kepada Allah, lalu mereka mengasingkan diri, nah ini mereka masih menjalani tahapan dasar. Tapi kalau sudah mereka keluar dari uzlahnya, memandang segala sesuatu, tidak lagi memandang itu segala sesuatu, tapi memandang di balik segala sesuatu, yaitu Allah yang menjadikan segala sesuatu. Nah ini tahapan yang benar-benar ma'rifat kepada Allah. Ya Allah, kalau orang itu mengasingkan diri, Bapak Ibu, bisa fokus kepada Allah, itu hal yang wajar, karena sekelilingnya tidak ada gangguan, tidak ada ujian, tidak ada godaan, karena dia menyendiri pada dirinya. Untuk apa? Untuk bisa memusyahadahkan yang ada sebenarnya, sedangkan dirinya hakikatnya adam. Apa itu adam? Tiada. Yang muncul wujud yang ada. Nah setelah muncul yang wujud yang ada, mereka sudah terbiasa dengan seperti itu, lalu mereka keluar memandang segala sesuatu, tidak lagi memandang segala sesuatunya, tapi memandang Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Inilah orang yang sudah sampai maqam ma'rifat kepada Allah. Ya Allah, di dalam Al-Quran disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun, mereka para wali, mereka orang hebat, la tulhihim, tidak terperdaya, tidak tergoda, tidak terdinding, tijaratun dengan perdagangannya, wala bay'un, dan juga dengan jual belinya, an dzikrillah, daripada Allah. Dia jual beli juga seperti layaknya manusia umum, dia berdagang juga seperti layaknya manusia umum, tapi dagangannya, jualannya, aktivitasnya, segala apapun yang dilakukannya pada keduniaannya tidak mendindingnya kepada Allah. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, kata beliau, orang memandangku di saat aku bersama dengan manusia, itu pandangan mereka seolah-olah aku ini asyik dengan manusia, padahal tidak. Aku sedang asyik dengan yang menjadikan manusia. Zahirnya saja, kata beliau, aku asyik dengan manusia, tapi pada hakikatnya aku sedang asyik dengan yang menjadikan manusia. Masya Allah. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan pengajaran supaya kita jangan tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan hasutan iblis yang mengatakan, sudah ikam kadusah gen bergaul dengan manusia, kadusah gen ikam bagawi, kadusah gen ikam melaksanakan tugas negara, kadusah gen ikam melaksanakan tugas kewajiban ikam sebagai suami orang tua, kadusah ikam uzlah aja, karena semua itu membuat ikam terdinding lawan Tuhan. Padahal itu adalah siasat iblis.
Padahal orang yang ketika melaksanakan aktivitas dunianya dan dia tetap dapat musyahadah kepada Allah, syuhudul kathrah fil wahdah, memandang yang banyak, yang muncul, yang ada hanyalah yang tunggal, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Ini yang paling utama, inilah yang disebut dengan ma'rifat. Ya Allah. Makanya jangan heran, Rasulullah pun bergaul dengan manusia. Rasulullah pun berdagang, pernah beliau seperti itu. Beliau mengembala, beliau berperang, beliau melakukan aktivitas layaknya manusia biasa, padahal beliau manusia luar biasa. Beliau kawin, beliau makan, beliau minum, beliau guring, padahal beliau Rasul, ya kan? Tapi kesemuanya itu yang kita samakan dengan seperti kita, padahal di dalamnya sangat ada perbedaan. Makannya sama, iya, tapi sudut pandang cara makannya Rasul dengan sudut pandang cara makannya orang biasa itu sudah beda. Kada usah kita sandingkan dengan Nabi Muhammad, itu kejauhan Ustadz, kelasnya tinggi. Kita sandingkan aja dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Yang mengikuti jalan Rasul. Cara makan mereka dimulai dengan doa, diniatkan makannya untuk ibadah. Kita makan ya makan jadi tahi selesai. Bujur ada jamaah. Padahal sama pada makan. Yang satu makannya berkualitas karena tidak meninggalkan Allah di dalam makannya, tidak meninggalkan Allah pada minumnya, tidak meninggalkan Allah pada aktivitasnya. Dalam setiap kegiatannya dia tidak meninggalkan Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, kun ma'allah, senantiasa bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa senantiasa bersama Allah, fakun kana ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka kamu senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa bersama Allah. Kenapa? Fa innahu yuwasiluka ilallah, karena sesungguhnya dengan bersama mereka yang senantiasa bersama Allah itu menyampaikan dirimu kepada Allah. Itu Nabi yang katakan. Kita sadar, oh kita kadakawa mencapai makam itu sudah jua belajar, sudah jua berusaha, artinya kada sampai, kada mencapai pada makam itu Bapak Ibu, bukan berarti kita putus asa, bukan berarti kita menyerah, tidak Bapak Ibu. Kita sudah berusaha, tapi ternyata makam kita tidak bisa sampai ke makam itu, ya kan? Jangan putus asa, bersamalah dengan orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka dengan demikian kita akan bisa sampai kepada Allah. Menjadi tamu presiden saja itu sudah dikatakan tamu spesial, apalagi menjadi tamunya Allah, apalagi menjadi tamunya wali. Sidin menjadi tamu kehormatan Pak Presiden, berarti tamu ini bukan sembarang tamu, ya kan? Tidak sembarang orang bisa bertamu dengan presiden kecuali orang yang khusus, kan begitu. Begitu juga tidak sembarang orang bisa bertemu dan menjadi tamunya Allah kecuali orang yang dispesialkan oleh Allah, kecuali orang yang dikhususkan oleh Allah. Tidak sembarang orang yang menjadi tamunya Allah di dalam masjid. Ini kayak pian nih, ya kan? Memenuhi undangan Allah. Pada zahirnya pian ke masjid melaksanakan ibadah, penghambaan kepada Allah. Ingat, musyahadahkan. Saat ini pian memenuhi undangan Allah. Masjid yang pian pandang berbagai bentuk aneka ragam, keindahan di dalamnya, itu jangan sampai membuat pian terdinding kepada hakikat masjid. Pian memandang indahnya masjid, jangan sampai membuat pian lupa dengan hakikat masjid. Apa hakikat masjid? Itu pian sebagai tamunya Allah. Pian sedang berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan benda yang bisa rusak. Bukan memandang kepada pandangan pian kepada
bentuk-bentuk yang bisa berubah, tidak. Tapi ingat, pandang hakikat pian datang ke masjid adalah sebagai tamunya Allah. Syukur di dalam hati, alhamdulillah ya Rabb, pian jadikan ulun sebagai tamu pian. Karena kada semua orang bisa datang ke masjid. Bujur kada jamaah, kada semua orang. Alhamdulillah, syukuri itu Bapak Ibu, syukuri. Semakin pian syukuri, semakin Allah tambahkan nikmat tersebut. Dan semakin pian syukuri, semakin pian mendapatkan kelezatan akan nikmat tersebut. Ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Intinya at-ta'amul ma'ad dunya wa ta'alluq billah. Dia bermuamalah pada ini dunia tapi hatinya tetap terhubung dengan Allah. Nah, ini orang yang mantap. Dia tetap terhubung dengan Allah. Dunianya sama dengan dunia mereka, tapi pandangan hatinya beda dengan pandangan hati mereka. Sudut pandang mereka dengan sudut pandang orang yang sudah ma'rifat kepada Allah sangat jauh beda. Tidak pernah mereka meninggalkan Allah dalam setiap apapun. Ya Allah. Sampai masuk ke dalam WC aja tuh kita disuruh Bapak, disuruh berdoa. Masuk WC itu disuruh berdoa. Keluar WC disuruh berdoa. Ya kan? Hendak guring berdoa, bangun guring berdoa, makan hendak makan berdoa, tuntung makan berdoa pulang. Ya Allah. Baca ramin berdoa. Masya Allah, baca ramin aja berdoa. Wah, ini kada baca ramin lagi, selfie berdoa. Ya kan? Canggih sudah ya Allah. Jadi handphone jadi cermin. Allah. Setiap apapun aktivitas orang yang tidak mau berpisah dengan Allah, mereka akan menyertakan dengan doa. Masya Allah. Dia melihat segala sesuatu, lidahnya ini gatal, munnya kada berzikir, melihat yang indah subhanallah, melihat yang takjub masya Allah, melihat kejadian musibah innalillah, melihat perkara maksiat astaghfirullah, ya kan? Melihat nikmat ataupun diberikan nikmat alhamdulillah, lidahnya nih gatal, ngucap zikir, duduk di warung santai, orang asik hitung menunggu pelanggan kada sing datangan, nonton handphone YouTube yang kada ngaruan, sidin kada nonton YouTube juga tapi nontonnya kajian agama, sama pada nonton YouTube. Ya kan? Sama pada menghabiskan kotak, sama handphonenya, bahkan maaf handphonenya larang ampun orang yang membuka YouTube sembarangan. Sini handphonenya apa? Handphone jadul. Ubaya kawah pulang YouTube-nya jalan. Ya kan? Tapi berkualitas. Yang ia nonton kajian agama, dengarkan sholawat, dengarkan ngaji, kada mau lepas dengan Allah. Kada maunya. Orang sudah sayang cinta kada mau lepas. Sebaliknya kalau orang sudah terdinding dengan dunia ini kepada Allah, maka dia kada kau lepas dengan dunia ini. Padahal hakikatnya mazharul khalq, al khalq mazharu min mazahiril haqq, kata ulama. Al khalq mazharu min mazahiril haqq. Al khalaq itu makhluk, masih wallah, apa saja selain Allah, ya kan, itu makhluk. Nah, itu adalah jalan media di antara media-media di mana Allah mewujudkan wujudnya. Kita mandang apapun itu adalah media sebenarnya supaya kita itu tambah ma'rifat kepada Allah. Contoh saja tahadusan bin nikmah nih. Kami kemarin waktu ziarah ada perjalanan rehlahnya gitu kan. Ada rehlah itu artinya santai selain ziarah. Ziarah selain Wali Songo dan lain sebagainya itu hampir sekitar 25 makom yang diziarahi hampir. Habis itu ada rehlahnya di terakhirnya, yaitu jamaah
ulun ajak tadabbur alam di Ancol. Tadabbur alam di Ancol. Orang akan bertanya, Ustaz, ngapain di Ancol? Ancol itu kan tempat maksiat. Kan begitu. Ancol itu kan Ustaz tempat maksiat, rentan dengan maksiat. Singkat cerita, sampai di Ancol, ya tadi asalnya ada kesulitannya ya alhamdulillah di sini Allah ingin menampakkan bahwa dari doa kita itu menghasilkan apa yang akan Allah tampakkan. Kenapa kita berdoa pun adalah karena kehendak Allah. Allah ingin menunjukkan sesuatu itu dari sebab musabab yang Allah jadikan. Umpama kita berdoa, ya Allah mudahan ulun mati husnul khatimah, menunjukkan Allah hendak mematikan orang itu dengan husnul khatimah. Itu kan sebuah tanda, alamah. Nah, pada saat kami ziarah Bapak Ibu, berbagai macam makam yang kami ziarahi, di situ ada saja doa yang disisipkan bersama-sama, ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan-Mu selebar mungkin dan tutuplah pintu kemaksiatan kami, pintu kelalaian kami serapat mungkin. Itu doa. Setiap hampir di tempat makam berdoa seperti itu bersama jamaah ziarah. Ternyata sampai di sana dipersulit. Bahasa dipersulit itu apa? Seakan-akan doa yang tadi dipanjatkan waktu di tempat-tempat makam itu Allah nampakkan. Ya Allah, dalam hati ulun nih, masuk Ancol, alhamdulillah tiket sudah siap, masuk bis kada boleh masuk, harus pakai Avanza lagi masuk, satu orangnya 5.000 rupiah. Pikir ulun, ya Allah, kalau memang kami datang ke sini pian kada ridho, tutup aja jalannya. Tutup aja jalannya, jangan sampai kami masuk ke dalamnya. Habis itu jamaah ada sebahagian sudah jalan pakai Avanza, ulun terakhir aja masuk. Habis itu ada jamaah yang tertinggal, ada sekitar 8 atau 10 itu ikut sembahyang di musola dekat parkiran bus. Habis sembahyang jamaah takdim selesai dapat informasi, Ustaz, kata panitia, kita dibolehkan masuk. Dalam hati ulun, ya Allah, jika pian ridho ulun masuk ke tempat ini untuk mendatangkan pahala buat kami, untuk mendatangkan ma'rifat kepada pian, bismillah kami berangkat masuk. Masuk ke dalam mulus. Ya kan? Sampai di sana banyak jamaah yang memandang keindahan Ancol yang tadinya padahal lelahnya minta ampun. Kenapa jadi lu sempat lelahnya minta ampun? Karena perjalanannya itu Bapak Ibu mulai siang Jumat sampai Sabtu pagi itu kan ada istirahat. Udah istirahat, di bis saja, udah guring. Tapi ajibnya jamaah ketika melihat Ancol hilang uyuhnya. Hilang uyuhnya. Nah, ulun tarik musyahadah mereka ketika memandang Ancol hilang uyuhnya. Kata ulun, jamaah, pian melihat Ancol indah, membuat uyuh lelah pian hilang. Bagaimana kalau Allah nampakkan surga? Bagaimana kalau Allah tampakkan itu surga? Baru keindahan dunia yang kecil tiada artinya. Pian memandang keindahan ini dunia, yaitu Ancol yang saat ini pian berada, pian memandangnya membuat pian bahagia hati pian, riang gembira, rasa lelah pun hilang begitu saja. Bagaimana kalau pian mampu memandang yang menjadikan keindahan ini? Ayo musyahadahkan. Ayo jadikan tempat pian saat ini berpijak tidak seperti mereka yang berpijak di tempat ini. Mereka datang ke tempat ini lupa dengan Allah. Kita datang ke tempat ini berusaha belajar untuk ingat kepada Allah. Walaupun tempatnya sama, tapi yang membedakan adalah sudut pandang hati kita. Sudut pandang hati kita. Contoh saja, di masjid, tempat mulia, yang membedakan kualitas kita duduk di masjid adalah sudut pandang hati kita. Kalau sudut pandang hati kita duduk di masjid seperti duduk di warung, ya seperti duduk di warung. Tapi kalau duduk di masjid, sudut pandang pian seperti berhadapan dengan Allah. Masya Allah, ini tempat menjadi tambah agung, tambah mulia. Tadinya itu Ancol adalah tempat yang membuat orang lupa dengan Allah. Alhamdulillah kita sama-sama sampai ke sini atas izin Allah. Jadikan
rasa syukur kita sampai ke tempat ini dengan terus ingat kepada Allah. Ajak tasbih, ajak zikir, ajak ucap tahmid. Masya Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, perjalanan demi perjalanan tidak kosong dengan ibadah, tidak kosong dengan nilai pahala. Kalau kita datang ke Ancol cuman rekreasi, cuman lihat alam lalu bahagia ketawa ketiwi bersama keluarga, tidak ada nilai plus kita memandang tadabbur alam, katanya saja tadabbur alam tapi kita malah lupa dengan yang menjadikan alam, itu bukan tadabbur alam. Berarti kita sama saja memandang itu alam seperti pandangan orang kafir memandang itu alam. Hanya sebatas nikmat memandang itu alam, tapi tidak memandang di balik penciptaan keindahan itu alam ada Allah. Innallah jamil, itu Allah yang maha elok. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah untuk membiasakan hati kita dalam segala aktivitas apapun tidak lekang, tidak lepas daripada Allah. Sebagaimana pian mencintai sesuatu, tidak akan lepas hati pian kepada yang pian cintai itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita berataan, Allah berikan hidayah kepada kita berataan untuk bisa sampai kepada maqam ma'rifat kepadanya. Inilah maqam yang sangat diimpikan oleh semua orang yang beriman. Iman, takwa itu buahnya kalau dia sampai pada puncaknya adalah ma'rifat kepada Allah. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sekiranya ada yang kurang jelas, ulun persilahkan. Terima kasih Guru atas penjelasannya, cukup jelas sekali. Jemaah, Bapak Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau memang ada yang kurang jelas apa yang Guru jelaskan, diberi waktu atau kesempatan untuk bertanya. Dipersilakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Guruna, jadi menggunakan dari Allah kepada Allah, itu saja yang ditanyakan. Pertanyaannya Dari Allah kepada Allah. nggih, yang ditanyakan Dengan sifat kehambaan. minta maaf ulun kurang jelas nggih, takut salah jawab. Dari Allah kepada Allah. Nggih. Dengan sifat kehambaan kita. Nggih. Ya itu aja Guru. Okay. Ini bahasanya adalah bahasa fanafillah. Fanafillah itu meleburkan yang kadada. Sebenarnya begini Bapak Ibu, anehnya manusia itu bisa terdinding dengan yang tidak ada. Kan alam ini kadada nih, ya kan? Tapi anehnya manusia banyak terdinding kepada yang kadada.